Ya, selamat malam teman-teman. Saya merekam ini dini hari. Mari kita membahas mengenai loneliness atau kesendirian, kesepian. Eh, kita akan bikin di channel ini adalah subtopik gitu ya mengenai artikel yang ada di Wikipedia. Meskipun Wikipedia itu bisa diedit siapapun, tapi setidaknya untuk Wikipedia bahasa Inggris itu kita bisa nanti mengecek apa referensi yang digunakan gitu ya, misalnya di bawahnya itu kan ada angka ini kita bisa klik gitu yang dijadikan sebagai sumber kutipan dalam artikel Wikipedia. Jadi loneliness itu di sini didefinisikan sebagai respon emosional yang tidak nyaman yang dalam mempersepsikan isolasi gitu ya. Kemudian loneliness atau kesendirian itu dideskripsikan di sebagai rasa sakit sosial gitu ya. Jadi di sini disebut mekanisme psikologis yang memotivasi individu untuk mencari koneksi sosial. Gitu. Jadi apa di sini dianggap sebagai rasa sakit sosial karena hubungannya dengan relasi dengan orang lain gitu. Jadi kesendirian itu bisa disebabkan oleh detach gitu ya, perasaan ada gap dengan realitas sosial ataupun ya, interaksi sosial dengan orang lain. Di sini juga disebut sebagai mekanisme psikologis dan yang mendorong orang atau individu itu untuk mencari koneksi sosial. Tentu saja sebagai mekanisme psikologis itu untuk menyelesaikan permasalahan kesendirian itu orang berusaha untuk mencari koneksi sosial. Jadi ya misalnya dalam era digital ini ya media sosial itu orang mencari koneksi melalui interaksi misalnya buat story di IG gitu. Jadi ada ingin ingin dilihat orang lain itu ya, dinilai ataupun dikomentari dan lain sebagainya. Ada interaksi di situ. Jadi kesendirian itu juga berhubungan dalam bagaimana kita mencoba untuk mendorong kita untuk mencari relasi sosial dengan di luar kita ya, individu dan lain. It is often associated with perceived lack of connection and intimacy. Itu seringkali diasosiasikan dengan uh, uh, kurangnya koneksi atau hubungan dan juga intimasi. Jadi dalam hal ini ya intimasi itu relasi dengan orang lain gitu dan koneksi sosial. Kemudian loneliness overlaps and yet is distinct from solitude ya. Jadi kesendirian itu berbeda dengan solitude gitu ya. Yaitu kalau solitude itu dalam di Wikipedia ini sebagai social withdrawal ya, penarikan diri secara sosial dalam keadaan seklusi, menarik diri dan isolasi gitu. Meaning lack of socialization, dengan kurangnya sosialisasi. Dan solitude itu misalnya ya kayak pertapa atau sufi mistikus gitu ya, mungkin mencari hubungan dengan divine ya, satu yang ilahiyah gitu. Dalam konteks keislaman ya tentu saja berhubungan dengan Allah itu agar seklusi. Jadi solitude itu agak berbeda dengan loneliness yang itu sifatnya kesendirian, nah sifatnya lebih dalam konteks sosial mungkin di sini. Solitude is simply the state of being apart from others ya. Jadi solitude itu di sini dianggap hanya sekedar keadaan terpisah dari yang lain. Not everyone who experience solitude feels lonely. Jadi tidak semua orang yang mengalami solitude itu merasa sendiri gitu. Jadi saya mengingat ada kutipan dari kakak angkatan itu yang mungkin diambil dari orang lain ya. Saya tidak tahu, saya lupa siapa yang didajikan sebagai sumber. Tapi kira-kira kutipan dalam parafrase yang saya ingat adalah seperti ini. Jadi perasaan sendiri itu, perasaan sendiri, perasaan kesepian itu lebih berbahaya daripada benar-benar sendirian.
Karena dalam benar-benar sendirian gitu, misalnya kita ketika bermain game sendirian gitu ya, dengan konsol Nintendo, dengan konsol PS1 2 gitu. Itu kan kita sendiri, tapi benar-benar sendiri gitu. Main one player gitu, satu satu sebagai satu player gitu. Tapi perasaan sendiri itu kita bahkan ketika kita berada di dalam konser yang ramai gitu, konser musik gitu misalnya, atau perkumpulan misalnya dalam suasana lebaran gitu. Banyak orang yang berkumpul di situ, tapi kita merasa benar-benar sendiri gitu. Kalau dalam lagunya Dewa 19 itu kan liriknya gimana sih? Merasa sendiri dalam dalam keramaian gitu. Kira-kira begitu di lirik. Saya lupa. Gua apa juga. Jadi solitude seperti mistikus tadi atau pertapa dalam konteks mistikus agama-agama gitu, itu hanya berusaha untuk mencari koneksi dengan yang ilahiyah gitu ya, suatu yang ilahi. Dan itu uh, justru ada ikatan dengan Tuhan gitu ya, merasa ada perasaan dekat dengan Tuhan gitu. Dan itu tidak merasa sendiri gitu. Loneliness itu suatu hal yang distinct gitu, berbeda di sini. Kemudian subjective emotion sebagai emosi subjektif, loneliness, kesendirian itu kan be felt even when a person is surrounded by other people. Tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang mengalami kesendirian itu dapat merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang lain gitu. Saya benar-benar dalam 10 dekade terakhir ini, 10 dekade, satu dekade terakhir ini merasa kesepian gitu dalam suasana dengan teman, dengan orang lain gitu, keluarga gitu. Itu merasa kesendirian, sepi gitu. Jadi meskipun berada dalam suasana yang semarak gitu, meriah gitu, itu kesendirian itu adalah pengalaman subjektif yang sifatnya emosional tadi itu. Jadi ini adalah topik-topik yang kadang terutama laki-laki itu ya agak tabu gitu ya. Mungkin dalam konteks sosial itu atau kultur gitu dianggap sebagai bentuk kelemahan gitu ya, merasa sendiri gitu. Dan harus menyelesaikannya sendiri juga gitu. Jadi ketika berusaha untuk menceritakan hal itu pada orang lain itu dianggap sebagai suatu bentuk kelemahan gitu. Sehingga menyebabkan semakin merasa kesepian gitu. Sudah merasa kesepian, ingin dipahami, tapi ketika menceritakan itu dianggap lemah. Jadi ini pembahasan yang lain, tapi dalam konteks konteks kultural itu juga berpengaruh. Penyebab dari kesendirian itu bervariasi. Loneliness can be result of genetic inherited, jadi ada pengaruh genetik gitu dari DNA dari orang tua gitu, dari ayah ibu. Kemudian faktor kultural tadi ya, dan juga kurangnya hubungan yang bermakna gitu. Jadi seringkali misalnya dalam konteks pekerjaan gitu ya, hubungannya itu kan sangat sangat transaksional gitu ya. Sifatnya ada uang di situ, gaji dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan yang disepakati gitu. Sehingga merasa ada hubungan yang kurang bermakna gitu, sifatnya tidak memiliki makna. Kemudian a significant loss, kemudian kehilangan yang signifikan, kemudian excessive reliance on passive teknologi. Jadi kebelebihan ketergantungan yang berlebih terhadap secara pasif ya terhadap teknologi gitu. Misalnya di media sosial gitu kan kita dibombardir dengan misalnya IG, Facebook, Twitter dan sebagainya, TikTok. Dalam abad ke-21 ini ya, sehingga merasa sendiri gitu. Meskipun terlihat bahagia itu orang bisa merasa kesepian gitu. Kemudian our self perpetuating mindset, jadi mindset yang itu sifatnya berputar ya di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kesepian itu saya pernah mengalami dalam fase itu beberapa bulan ya, sekitar 4-5 bulan mungkin. Jadi dari bangun tidur dan sampai tidur kembali itu ada perasaan cemas itu yang berlebihan itu, ada permasalahan yang ingin mencoba dicari solusinya sendiri gitu. Tidak mau berbicara dengan keluarga dan teman-teman gitu, sampai orang-orang itu pengen tahu apa sih sebenarnya apa yang dihadapi oleh saya gitu.
Tapi melalui pengalaman tersebut itu saya merasa bahwa oh ternyata eh, salah satu penyebab dari rasa kesendirian itu adalah pola pikir yang itu muter-muter sendiri itu ya. Jadi dari peristiwa itu saya bisa berempati terhadap orang-orang yang mengalami suicide atau keinginan bunuh diri gitu. Karena memang pikiran itu hanya sifatnya itu berputar-putar di situ, tidak stuck di situ. Jadi merasa tidak tidak memiliki daya dan kemampuan lagi untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Ditambah lagi beban-beban lain ketika di judgement lemah dan lain sebagainya. Sehingga mindset itu tidak tidak bisa keluar dari tempurung gitu ya. Seperti kata dalam tempurung. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa kesendirian itu found through society ditemukan dalam berbagai masyarakat, termasuk dalam pernikahan gitu ya, yang memiliki hubungan keluarga itu yang kuat gitu. Bahkan dalam konteks konteks pernikahan yang langgeng gitu, kesendirian itu bisa terjadi gitu. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah sukses secara finansial kemudian dalam suasana pernikahan yang langgeng gitu tidak merasa kesendirian gitu. Karena perasaan sendiri, perasaan sepi itu karena itu kita hanya berada dalam psikologi kita itu ya yang hanya dipahami oleh diri kita sendiri gitu. Bahkan yang hidup bertahun-tahun bersama gitu dalam konteks pernikahan tentu saja pasti ada hal-hal yang tidak ingin diceritakan pada anggap saja pengalaman gelap dalam hidupnya gitu yang sangat 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 sifatnya rahasia ataupun rasa bersalah yang sangat dalam sehingga bahkan pada orang yang paling dia cintai dia tidak bisa menceritakannya. Jadi perasaan kesendirian, kesepian itu dapat menyinggapi pada orang-orang yang kita anggap itu uh, tidak mengalami itu gitu. Karena kita melihat dari luar itu orang itu pernikahannya langgeng dan lain sebagainya. Padahal justru orang seperti itu rentan gitu karena dia uh, apa beban sosialnya semakin berat itu ya kalau dilihat dari perspektif yang lain. Karena ketika dia dianggap merasa kesepian itu dia mengkhianati misalnya pasangannya gitu, tidak mau menceritakan problemnya secara utuh kepada orang yang dia dicintai, sehingga dia menyimpannya erat-erat itu ya, rahasia yang dia bawa gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian dan juga ya those with successful karir, jadi karir yang sukses itu juga bisa merasa kesepian gitu karena dia sudah mungkin karena tahap sosialnya sudah tercapai semuanya gitu ya, sukses secara materi, kemudian pencapaian pencapaian sosial gitu, dianggap sebagai orang yang sukses gitu. Itu justru rentan terhadap rasa kesepian atau kesendirian gitu. Jadi jangan jangan dianggap enteng gitu ya orang-orang yang sudah secara finansial maupun secara misalnya dalam konteks pernikahan sudah tidak ada masalah gitu. Tapi secara individual itu juga mengalami kesepian sedemikian rupa. Most people experience loneliness at some point of their life. Jadi kebanyakan orang itu mengalami kesendirian itu pada titik tertentu dalam hidupnya gitu. Jadi ketika saya akhir S1 gitu merasa sangat kesepian, kesendirian gitu. Saya berusaha untuk mencari solusinya selama 4 sampai 5 bulan gitu. Apa gitu. Dan juga itu akumulasi dari saya anggap sebagai juga pola pengasuhan dan juga kultural gitu ya. Bahwa saya berusaha mencari solusinya sendiri sejak kecil gitu ketika merasa sendiri gitu. Tidak menceritakan pada orang-orang terdekat gitu, sehingga terbiasa untuk mencari solusinya sendiri semuanya gitu. Pada akhirnya itu bisa menjadi bom waktu gitu ya kalau tidak diselesaikan dengan utuh. Kemudian some feel it often ya. Sebagian orang juga merasakan itu sering dibandingkan orang yang lain. Ada misalnya kecenderungan orang itu secara tidak bisa beradaptasi secara sosial itu merasa sendiri. Gitu.
rasa keterasingan, kesepian dan sebagainya. Kemudian loneliness is one to the highest, paling banyak among younger people as according to the loneliness experiment. 40% people within the age group of 16 sampai 24 tahun itu ya merasa sendiri. The percentage of people who learn above is around 27%. Di usia 16 sampai 24 tahun itu di 40%-nya itu merasa kesendirian atau kesepian gitu ya. Masa-masa remaja ini. Kemudian this effect loneliness are so valid. Efek dari kesendirian ini juga bervariasi. Transient loneliness, kesendirian yang eksis atau berada dalam periode waktu yang pendek. Is related to positive effect ya. Itu berhubungan dengan efek positif. Termasuk meningkatnya fokus untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain gitu pada seseorang. Chronic loneliness, kesendirian yang kronis yang berada dalam waktu yang signifikan dalam hidup gitu ya, rentangnya itu sangat panjang itu secara umum berkorelasi dengan efek yang negatif itu ya, termasuk obesitas, substance use disorder, gangguan penggunaan substance kayak narkoba dan obat-obatan yang lain gitu. Kemudian berisiko pada depresi, tadi ya mengarah kepada depresi gitu, karena dia ada self-perpetuating mindset gitu, mindset yang berputar-putar pada masalah itu gitu. Jadi dia berusaha untuk keluar dari situ tidak bisa gitu, karena pikirannya sudah sangat kusut gitu ya. Nah, mau keluar itu balik lagi ke seperti spiral itu kembali ke tengah gitu ya. Kemudian cardiovascular disease, risiko high blood pressure, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kemudian kesendirian kronis itu juga berkorelasi dengan meningkatnya resiko kematian dan juga pikiran untuk bunuh diri. Jadi kesendirian itu saya kadang untuk melawan kesendirian itu ya senyum-senyum sendiri gitu. Kalau menertawakan masalah diri sendiri. Itu juga ada hubungannya dengan resiko kematian gitu ya, tadi seperti gangguan pada tekanan darah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian juga ada berkorelasi tadi nanti pada akhirnya depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Sehingga bagi teman-teman yang merasa kesepian, setidaknya carilah orang-orang yang benar-benar dipercaya, sehingga ketika ada masalah yang sangat berat itu setidaknya mengurangi beban itu. Bercerita itu setidaknya mengurangi beban. Ketika saya mengalami tadi fase depresi yang saya anggap paling dekat dengan depresi yang paling berat dalam hidup saya gitu, saya ada 2 orang teman terdekat itu yang saya bercerita gitu. Sehingga itu berkurang rasa sakitnya, setidaknya seperti itu. Kemudian treatment medis dari kesepian atau kesendirian ini termasuk terapi ya, dan juga menggunakan antidepresan gitu ya, dalam konteks psikiatris. Kemudian treatment sosial pada kesendirian, jadi pengobatan secara sosial itu termasuk meningkatkan interaksi dengan orang lain seperti aktivitas kelompok, yaitu exercise or religious activities. Jadi beberapa atau banyak agama itu menyediakan hal seperti itu. Dalam konteks keislaman mungkin dengan tasawuf tarekat sufisme gitu ya, tarekat sufi gitu. Jadi ikut dalam aktivitas religius untuk mencari hubungan dengan orang lain dan dalam makna yang sifatnya agama gitu. Jadi kita lihat ada misalnya dalam konteks sufisme itu ada urban sufisme sekarang itu ya, sufisme perkotaan gitu ya, orang-orang yang sibuk itu ikut tarekat sufi gitu. Di situ untuk menyelesaikan kesendiriannya. Kemudian re-engaging with old friend or colleague ini berhubungan kembali dengan kawan lama dan kolega tempat kerja misalnya gitu ya. Saya juga ada 1-2 orang gitu ya. 2 orang itu yang teman terdekat di ketika S1 gitu masih berinteraksi sampai saat ini, dan saya sangat terbantu gitu ya. Saya kadang menyebutnya Kang gitu, Kang Endro sama Kang Azam ketika
saya anggap itu teman yang saya berusaha untuk tetap berinteraksi secara setidaknya misalnya lewat media sosial gitu. Sehingga kesendirian itu setidaknya bisa masih bisa dalam tahap kontrol yang saya bisa lakukan. Owning pets yaitu kemudian uh, apa memelihara binatang ya, seperti kucing gitu kalau dalam konteks orang-orang Indonesia mungkin ya, atau anjing juga banyak juga yang memelihara itu, becoming more connected with one's community, dan juga menjalin hubungan dengan komunitas gitu. Komunitas. Jadi saya juga mungkin dulu berniat menjadi guru pendamping anak kebutuhan khusus di SIDA ini, juga sekolah yang bernama SIDA itu juga menyelesaikan permasalahan loneliness ini juga ya. Kalau saya refleksi gitu ya, saya ingin bermain dengan anak-anak agar mungkin ketika kita melihat anak-anak komunitas gitu ya, dalam konteks mengajar gitu, pendidikan gitu, ada recall kembali pengalaman-pengalaman mungkin yang ketika di masa kecil itu belum selesai gitu, sampai dewasa gitu, sehingga melihat pengalaman yang sifatnya fresh dari anak-anak itu juga bisa menyelesaikan permasalahan kesendirian ya, sebagian, walaupun tidak sepenuhnya misalnya. Kemudian loneliness has long them in literature. Kesendirian itu juga menjadi tema yang panjang dalam literatur, going back to Epic of Gilgamesh. Ini di peradaban Mesopotamia ya. However, academic coverage of loneliness was surpassed until recent decade. Jadi, namun coverage akademik ya, jadi pembahasan akademis dalam kesendirian itu tidak begitu banyak sampai dekade terakhir ini yang baru bermunculan gitu. Pada abad 21, sebagian akademik dan profesional have determined that loneliness has become an epidemic ya, menjadi epidemic. Including Vivek Murthy, Surgen Agrawal, jadi mungkin itu sebagai pengantar kesendirian. Nanti ada penyebab eksistensial, kultural, lack of meaningful relationship, nanti penjelasan yang tadi itu yang sifatnya lebih panjang gitu. Tapi itu sebagai tadi intro tentang kesendirian gitu ya. Bisa dibaca lebih panjang lagi di Wikipedia. Jadi teman-teman ketika mengalami perasaan kesepian, kesendirian itu, mungkin tips saya yang satu yang utama itu adalah cari teman yang benar-benar dekat gitu, dan kita bisa berbicara banyak hal soal permasalahan dalam kehidupan gitu. Ya, jadi saya dalam konteks ini juga berterima kasih pada Gus Endro ya, kami menyebutnya Gus Endro dan Kang Azam gitu, itu orang teman yang mungkin membuat saya lebih memahami diri saya sendiri dalam konteks kesendirian itu lebih dalam gitu. Sangat membantu lah interaksi dengan mereka sampai saat ini. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi bagi siapapun yang mendengarkan ocehan saya soal kesendirian ini bisa menyelesaikan atau melampaui kesendirian dan kesepiannya sehingga menjadi pribadi yang lebih utuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.